Bapak dan ibu-ibu, kita sebagaimana yang saya beritahu bahwa insya Allah kita sambung bacaan kitab kita, yaitu kitab Halatu Ahlil Haqiqah, suasana jiwa para aulia. Kita masih dalam hadis ke-11, yaitu al-mar'u fi dhilli sadaqatihi hatta yuqda bainan nas. Kita sampai di mana kemarin ya? Halaman 101 ya. Dan agar kita tahu ya, syarah Isyari ini tentang sedekah. As-sadaqatu wiqayah, bahwa sedekah itu adalah perlindungan, bahwa nanti di akhirat itu ada beberapa kelompok yang dilindungi oleh lindungan Allah, dinaungi oleh naungan Allah, yauma la zilla illa zilluh, di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Salah satunya adalah orang yang bersedekah, di mana orang yang sedekah tangan kanan, tangan kirinya tidak tahu. Artinya rajulun tasaddaq bi sadaqatin fa akhfaha, katanya. Orang yang bersedekah dengan menyembunyikan sedekahnya, hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Nah, maka dalam hadis lain, al-mar'u fi dhilli sadaqatihi, orang itu nanti dapat naungan di akhirat dari naungan sedekahnya. Ya, kapan? Hatta yuqda bainan nas, sehingga manusia telah diputuskan ya, hukumnya, neraka, surga ya. Orang yang sedekah ya, orang yang sedekah mendapat naungan dari Allah dengan sebab sedekahnya, sehingga dia tidak jadi disiksa karena dinaungi oleh sedekahnya. Karena sedekah itu meninggalkan harta ya. Artinya meninggalkan harta, dia bisa memberikan kepada orang, kan itu dia tinggalkan, artinya dia tidak ambil. Sebesar itu yang diberikan, sebesar itu terdapat kasih sayang di dalam dirinya. Kenapa orang yang bersedekah tangan kanannya ngasih, tangan kirinya tidak tahu? Artinya orang yang betul-betul memberi itu bukan karena ingin dipuji. Kan kaitannya dengan memberi itu ya, makanya disebut ibadah sosial tuh. Karena ibadah yang diketahui oleh orang banyak dan memang kaitannya kepada keperluan orang banyak. Dinilai punya toleransi sosial yang sangat tinggi. Sebetulnya sumbernya kasih sayang. Maka tentu ada konsekuensi pengen dipuji,
nafsu. Nah, orang yang sedekahnya menjadi naungan di akhirat ketika panasnya ya, di padang mahsyar itu adalah sedekah yang betul-betul murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka orang nggak mau tuh ngasih yang konsekuensinya nggak dipuji. Kayaknya nggak sia-sia gitu. Ya. Contoh misalnya, orang kenapa pelit sama saudara? Nggak mau ngasih sama saudara karena saudara mah dikasih berapa kayak nggak muji. Nggak terkenal lagi ya, bahkan mungkin saudara yang nerima itu ada rasa terhina ya, karena dia merasa kan lu sama saudara sama gua kewajiban gitu, jadi nggak dapat, dia nggak beri pujian ya, orangnya nggak dapat, nggak sohor lah ya. Kenapa? Karena orang melakukan ibadah itu ya, kalah dengan nafsunya. Ya, kenapa orang yang punya uang padahal membangun manusia dengan membangun masjid itu lebih mulia membangun manusia? Di pondok ada santri ya, orang yang punya duit kudunya mananya, ini kiai bocah ini sampai lulus berapa duit semua? Sampai lulus apa? Lulus S3 berapa semuanya? Paling 500 juta Pak, saya yang nanggung, supaya dia jadi orang dan membangun agama, bangsa, masyarakat ya. Nggak ada Pak yang begitu. Tapi kalau ngebangun masjid dinamain nama dia, wah bermiliar-miliar. Kalau boleh mah nama saya ditaruh di situ. Dan kita mengajak beribadah itu ajaklah ikhlas tanpa ada balasan di dunia. Karena mengiming-imingi untuk riya, untuk tidak ikhlas. Ya. Ini kita bicara tasawuf dan bicara ya, iman yang tinggi-tinggi nih. Ya, kita kan dunia sudah canggih modern, masa iman masih gini-gini juga gitu ya. Masa pendekatan dakwah masih kayak zaman Sunan Kalijaga baik. Nah sekarang mah udah zaman Sunan kali 10 udah karena ya sebagian orang ya, kita harus pelan-pelan lama sampainya. Sekarang transportasi udah cepat, apalagi semua serba cepat lah. Kenapa dakwah masih zaman Sunan Kalijaga baik ya. Itu tanggung jawab generasi dai ya, untuk terus melihat kondisi zaman tempat yang sesuai. Ini orang sekarang mah kalau nggak diempok-empok nggak mau ngaji gitu. Diempok-empok masih baby lah, udah tua masih ngerasanya muda dia lah. Iya, emang saya dulu suka ngedengerin lagi kecil-kecil orang-orang yang kita anggap orang tua, dia ngomong antara teman-temannya, kita udah tua Ki, nggak ngerasa tua ya, ngerasanya muda be. Kata kita anak kecil, tua bangka ngomongnya begitu. Lah sekarang kita ngerasain ya, ini perasaan masih muda, baik, masih pengen kawin, baik. Orang lain ya, dia bisa buat ibu-ibu orang lain. Lah emang kalau merasa muda ngapain lagi coba? Iya, kalau kata bini saya mah betua ge katanya gitu. Enggak ngerasa. Kenapa dalam urusan agama itu ya,
Orang nungguin tua, padahal mau udah tua. Nungguin apa? Itu pertanda bahwa kapasitas ilmu, ibadah, dan makrifatnya tidak meningkat. Itu. Kalau saya mengacanya begini, mengacanya ulama dulu itu mereka jadi ulama muda-muda. Nah kan ada pemikiran, ya, orang jadi ulama nanti udah tua mah Pak, napasnya juga ada ngos-ngosan. Nah, iya. Saya punya pengalaman ya, waktu pergi ke Mesir. Karena kita ini lahir dari produk pemahaman yang tradisional, ya, nyari guru itu yang tua. Saya nyari Pak waktu datang ke Mesir, nyari guru yang tua. Wah kalau kelihatannya udah bongkok, wah ini nih berkah gitu. Baru dapat 2-3 bulan mati guru saya. Sedih saya tuh. Ya. Syekh Abdul Salam Asy-Syarqiyah. Saya pindah, ya, ke Syekh Zakiyuddin Ibrahim radhiyallahu anhu wa ardhah. Itu ulama yang saya tidak jumpa lagi untuk mengukur ilmunya, kesolehannya, makrifatnya. Saya nggak nemu lagi tuh orang seperti beliau. Udah tua. Dapat 7 bulan saya berguru, mati Pak. Jadi saya sedih. Akhirnya wah berabe ini. Saya membaca sejarah para ulama, rata-rata muda-muda. Bapak mungkin dengar yang kita sering sebut Imam Suyuti, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ibn Taimiyah misalnya, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam, itu semua menjadi ulama besar di umur mau 30, wafat di umur mau 50. Lah Bapak nunggu tua, Bapak emang masih muda Pak sekarang Pak? Kagak ngaca kali ya. Makanya dengerin omongan bini itu, udah tua Bang, dengerin. Ini yang didengerin omongan di luar deh. Ya. Itu ada orang artinya masih jumud saja pikirannya dalam urusan agama. Nah saya Pak umur udah 27 ini Pak saya. Kan udah tua, 27. Nah, jadi ya Allah. Nah, maka orang jarang melakukan sesuatu. Apa sebetulnya yang diperlukan oleh umat Islam sekarang? Hanya satu, membetulkan hatinya untuk Allah, itu saja. Kena masjid bagus-bagus, sekolah banyak banget, media untuk ngaji, wah lebih, bukan kurang, bukan sekedar ada, lebih. Meskipun enggak dipakai buat ngaji, ada YouTube, ada ya, ada Facebook apa yang tetep nggak ngaji Pak gitu. Masih ngomong ngaji mulu sampai geledek itu orang, saya benar. Apalagi gue mau udah tua, belok masih ngaji baik. Lah Nabi nyuruhnya nuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi, dari kecil sampai mati. Lah baru tua udah berhenti, belum mati. Makanya saya ngaji di musola itu, di masjid paling gak mau, soalnya lah ngaji duduknya kayak sedekah, muter gitu, ini kosong. Terus ada yang di luar blonjor. Saya pernah disuruh diundang ngaji di masjid, saya duduk, aki-aki mulu pada duduk nyender deh. Kata saya Pak, lah ngaji mah jangan merasa tua ya. Kan ngaji itu kan mau paham, mau dapat ilmu. Ilmu itu dari Allah. Lah masa tuaan dia sama ilmu?
Ya sombong, mentang-mentang tua lah, kagak dapat ilmu Pak. Akhirnya saya bilang ustaznya, tar suruh pada maju duduk di depan, diumumin, gegrebekan, budek. Kalau kata saya mah budek, diumumin apa duduk di depan, budek, nggak ada yang dengerin. Karena saya bawa tongkat, saya buang, saya gebugin atu-atu aki-aki. Duduk lu tua, tuaan mana lu sama ilmu? Kurang ajar. Yang tua duduk di depan, besok dia mati. Lah iya Pak. Lah ilmu masih toleransi baik, udah mau mati, udah mau kiamat, maksiat semakin canggih. Ya. Dan saya nggak mau, ayo ngajak ngaji melalui pendekatan. Ini zaman udah informasi kebaikan itu udah di telinga, masuk ke rumah, masih menggunakan cara lama. Enggak. Karena orang dari mulai ngaji sampai amal itu mesti tumbuh niatnya dari hati sendiri. Itu yang akan mendapat bimbingan Allah. Dan mungkin ngaji Pak, kudunya ngusap-ngusapnya sama itu parudan kali. Ngaji Pak, biar baru udah mau saya kalau parudan mah. Karena apa? Mindset pemahamannya terhadap dakwah itu yang masih jumud dan buruk. Itu. Nah, dan kebetulan saya menggunakan metodenya metode irsyad, ya. Bukan tausiah, bukan. Artinya yang menumbuhkan keinginan dalam hati. Mau ngaji kemana silahkan, mau dibimbing sama siapapun silahkan, tapi lakukanlah kebaikan dan ibadah itu dari dalam hati dan untuk Allah. Itu saja. Dan saya mengambil metode dakwah pun bukan untuk menjadi guru, tetapi hanya ingin mengubah beberapa mindset yang keliru dan mengarahkan jiwa manusia kepada Allah. Ya, silakan Anda di mana, sebagai apa, lakukan untuk Allah. Itu manhaj dakwah yang saya, ya bukan yang saya bawa, yang dititipkan oleh para ulama, ya, guru-guru kami. Nah, berkenaan dengan ini tentang zillus sadaqah, ya. Sedekah itu menjadi naungan sampai orang udah diputusin semua keputusannya. Kan selama orang di padang mahsyar itu kan ditanya atu persatu itu kan mereka itu berada di di tempat yang panas, Pak. Nah, orang yang punya sedekah dinaungin sampai kelar manusia dihisab. Ya, kita masih dinaungin itu oleh sedekah. Baru diputusin surga, yang ke surga, yang neraka. Nah, yang ditakutin adalah di saat itu. Karena orang kampung sini misalnya, bukan dengan orang kampung sini, orang kampung tertentu, orang kampung situnya nyuri ketahuan lalu dihakimi oleh orang, ditonton orang, malu nggak, Pak? Ya. Nah, itu kita ini nggak punya malu nih sekarang sama Allah. Itu di akhirat tumbuh itu malu itu, Pak. Ya. Nah, orang-orang yang makrifat, para arifin, para aulia itu punya malu sekarang nih. Sebelum dia di akhirat, kita menanti di akhirat malunya, Pak. Di sini mau orang malu pisan. Iya. Maka kenapa tuh para aulia disebut ulama akhirat? Hal-hal yang diceritakan orang dapat di akhirat, dia udah dapat di sini. Itu namanya ulama akhirat. Nah, orang yang sedekah ini
dapat naungan sampai udah kelar orang semua. Lama Pak. Seperti orang kaya misalnya dipanggil, ya, perumpamaan qadha, ya, hukum yang dilakukan di akhirat, ada ilustrasi begini. Kenapa orang miskin lebih dulu masuk surganya daripada orang kaya? Nah, orang miskin dipanggil, suruh berdiri di atas tempat injekan api yang panas. Ditanya, lu di dunia punya harta berapa? Cuman sekian. Buat apa? Buat itu doang. Ya udah, belum sempet kebakar apa-apa Pak, udah selamat. Wah, ini orang kaya kan, lu punya harta sekian sih, buat apa? Buat ini, buat itu, buat ini, buat itu, buat ini, buat itu. Api udah sampai leher Pak, kelamaan ranginnya. Perumpamaannya begitu. Kenapa orang miskin itu lebih dulu gitu. Nah, orang-orang yang mendapat naungan itu ketika ditanya, dia dalam keadaan adem itu. Nah, maka saya kaitkan sedekah itu sebetulnya, ibadah itu semua yang dibangun oleh ibadah itu adalah kasih sayang kepada sesama. Itu yang dibangun oleh ibadah kita, oleh sholat kita, oleh puasa kita, oleh haji kita, oleh sedekah kita, dan oleh amal-amal sosial yang kita lakukan. Itu orang kata Nabi, ngusap kepala anak yatim aja hatinya lembut. Apa yang kita gerakkan Pak, mengikut syariah perintah Allah, apalagi kita sempurnakan, kita lakukannya karena Allah. Gerakan ini memberikan pengaruh kesan ke dalam pembangunan, pembentukan jiwa rohani. Makanya kan ada orang, soalnya bantuin dia lagi ngangkatin anu. Buat emang apa sih, dia budak temenanan. Lah kan begitu orang tuh. Padahal dia tidak tahu bahwa melakukan kebaikan itu membangun rohaninya. Bahkan bukan itu, surganya. Kita kalau pengen surganya rebo Pak, amalnya kudu rebo. Apa yang kita lakukan di sini, itu kita lagi ngebangun surga. Makanya ada wali Pak, ya, wali zikir tiap malam tuh, udah mau subuh dah, ngantuk Pak, tidur, ngimpi. Apa ngimpinya? Dibawa sama malaikat ke surga. Dia nanya, ini surga siapa? Surga ente. Wah, Allah, mewah amat, megah banget, karena ibadahnya banyak dia Pak. Dia dari depan naik ke sini, kiri kanan, pas ke belakang ngelihat balkon miring rubuh sebelah dikit. Lah itu ngapa? Lalu zikir tidur, katanya gitu. Lah orang zikir pisan Pak, kalau masuk surga juga istananya rombeng Pak jadinya. Tuh. Kita laki-laki nanti Pak dapat bidadari 700. Orang ngomel pisan Pak, orang. Lain kalau nggak ada ibadahnya malah nggak dapat pisan. Dapat bidadarinya istri lagi, lu lagi naik gitu ya. Tapi istri kita yang jadi bidadari di sana nggak ngomel kayak di sini. Enggak ngomel Pak. Nah, maka ibadah itu melakukan kebaikan untuk orang itu bukan ngenakin orang, ngenakin kita. Coba kita ubah mindset, bila kita berbaik kita lagi bikin surga. Nyari Pak itu. Ya. Ibu-ibu misalnya di rumahnya udah nyuci, udah beres, udah nyapu segala macam, ke tetangga, Pak, ada kerjaan apa Pak yang belum dikerjain? Boro-boro ya. Iya, ngelihat orang kesusahan gitu diliatin, orang samperin Pak lah kalau ada apa kali. Tetangganya ndak lagi itu cucian kan masih banyak banget, bantuin. Bukan ngenakin dia, ngenakin diri kita.
Nah, karena orang itu memberi pengennya dipuji, jadi kalau nggak dapat kapok, gitu. Iya, kalau nggak dapat kapok. Maka kalau ada orang kita kasih, kita bantu, gitu misalnya, kita berkhidmat kagak terima kasih, alhamdulillah. Ini mah orang nggak ada adabnya pisan, nggak ngaji kali ya. Orang gak ada terima kasihnya pisan, orang mah apa gimana kayak bahasa kagak berhenti terus ngomong baik, hilang itu Pak, dia pahalanya udah. Lah, kenapa jadi ibadah yang dicari balasannya kecil banget? Mending kalau dapat kayak itu orang ngomongnya bener, cuman basa-basi doang. Makasih Pak. Iya. Ya, itu sebab ya. Di antara bukan hanya membangun surganya, membangun dapat naungan itu orang yang sedekah, tetapi yang ya, nggak disebut namanya, disebutnya hamba Allah. Pas disebut hamba Allah ngaku itu gua katanya, lah batal lagi baik. Yang berbilangnya mah udah itu dari hamba Allah ya, jangan disebut nama gua. Soalnya katanya Ustadz begitu katanya gitu. Pada sebut 2 juta hamba Allah, gua itu gitu. Nggak bisa tuh, nafsu ditahan, nggak bisa. Mau ngomong baik. Itu bini tuh Pak, kan Masya Allah bini, semua bini itu ya Masya Allah di rumah rajin. Coba dah Bapak kawin lagi, habis Pak diungkap dari A sampai Z gitu, bubar udah pahalanya itu Bu, bubar, bener bubar. Ya urusan sakit hati mah itu ntar dosa suami, tapi amal ibu itu bubar, bubar. Begitu punya bini 2, lah mana Bu kopinya, sono minta sama anjing belah sono, lah orang disebut anjing Pak sama bini saya mah enggak, bini saya mah ini mah lagi cerita, nanti dikira itu bini yang Kang Haji begitu, kagak, bini saya mah ya, bini saya mah masih nyuruh kawin lagi Bu, tanya ada bini saya gitu, nggak percaya. Lah ya orang apa disebut anjing? Karena saya ngedenger, cakepan gak dia yang muda sama yang tua menyebut anjing. Itu saking kok. Iya. Makanya udah ya Pak, jangan ya. Jadi itu bikin dosa bini. Ya Bu ya. Tuh. Sepakat bener. Kata bini, emang katanya sunnah nggak ada laki apa? Ya itu tergantung kebisaannya Bu. Kalau bisa emang itu doang. Ya, coba belajar lakukan sesuatu untuk Allah, itu penting. Kenapa? Karena kita itu perlu, saya menggunakan istilah ya, perlu di dalam diri kita ini perlu manusia rohani. Kan kita ada 2 nih kemanusiaan, manusia jasmani, ini manusia binatang, hayawan, yang kita kagak tahan nih ya, marah, syahwat. Ini karena sifat tubuh yang Allah ciptakan, memang Allah yang ciptakan. Ini ujian ya. Allah menciptakan khalaqal hayata wal mauta liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena amal itu dilakukan oleh rohani. Cuman karena rohaninya dibungkus sama tubuh, tubuhnya ke bawah. Dikasih caranya untuk tubuh, syariatnya. Kalau tunduk, sholat, gitu. Kalau kasih sayang, memberi, gitu. Nah yang kita bangun adalah manusia rohaninya, agar tunduk, agar berkasih sayang, agar memaafkan, agar ibadah karena Allah dan seterusnya. Itu kita yang ngebangun. Itu namanya ibadah. Ini dunia sekarang sudah serba canggih, serba cepat ya. Cuman
urusan agama masih pelan gitu. Ya kayak tadi tuh ngaji, mungkin cara dulu mah biarin deketin ntar mau kagak ya, saya gua aki-aki dah sama tongkat, lu mau mati besok duduknya di depan, karena lagi zaman Nabi ketika perang itu kata Nabi yang tua-tua di depan lah, kalau yang muda mati tinggal yang tua mati pisan lah, habis. Udah yang tua-tua di depan supaya mati duluan. Yang di belakang tinggal yang muda. Ini masalah ngaji, bocah kecil di depan, yang tua baru di belakang. Ya. Sampai sekarang saya tuh suka cemburu kalau ngaji pada di belakang, nggak resep sama gua kali ya ngaji. Kalau resep makan ngerangsek. Ya. Nah, karena ibadah itu apapun mesti karena Allah, jangan melihat orang. Ya, jangan melihat orang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi dharaini amin ya rabbal alamin. Wa qala radhiyallahu, halaman 101. Laisa sya'nu. Nah. Udah, laisa sya'nu fil wilayah lakinna sya'na fil inayah. Lam yudrikil wilayata man fatatul inayah. Al-musirru. Nah, kemarin kita terangkan bahwa yang kita pengenin, yang kita perhatikan, yang kita ambil pelajarannya jangan kewalian, tetapi inayah. Kemarin kita ngebahas ada wilayah kewalian, ada inayah, pertolongan. Wali-wali itu Pak, orang yang ditanganin Allah. Orang-orang sedih dia kagak, karena dunia. Orang-orang kecewa dia kagak, orang-orang merana dia kagak, orang-orang sakit sampai aduhnya dia enggak. Ya. Ibu-ibu juga kalau dikit-dikit ngomongnya sakitnya di sini Bang. Nah, orang yang punya wilayah kewalian enggak. Kenapa? Karena Allah tanganin. Emang Allah nanganin gimana? Tadi itu. Ya. Bukan ujug-ujug kita berdoa Allah datang. Bukan. Kita yang membangun ya, rohani itu. Itulah membangun wilayah. Membangun penanganan Allah. Orang kalau cerita wali, ceritanya yang apa? Yang kedikjayaan mulu sih. Ya. Wali itu adalah orang yang mendapat inayah. Apa inayah? Pertolongan Allah berupa apa? Tadi berupa pembangunan rohani. Itu. Nah, maka yang menjadi persoalannya bukan wilayahnya, tapi inayahnya itu. Nah, orang yang tidak mengetahui atau tidak mencapai wilayah, orang yang luput dari inayah, enggak dapat wilayah. Man lam yudrikil wilayata man patatul inayah. Orang yang luput dari inayah, enggak dapat wilayah. Ya. Nah, kemudian al-musirru. Apa musirru? Israr. Apa israr? Orang yang kukuh pengen berbuat dosa, nggak bisa nahan keinginannya. Satu. Dan apabila udah melakukan dosa, nggak ngerasa pisan itu dosa, sehingga nggak membuat taubat, itu israr. Israr itu bukan sering. Orang melakukan dosa, sering lakukan lagi, lakukan lagi. Belum tentu itu termasuk ke dalam israr. Israr kalau makna letterleknya kukuh. Ya. Misalnya begini, orang anak muda kan kalau udah umur bangsa 25, 26 itu kan pengen kawin.
enti udah nggak, itu namanya israr, nggak bisa ditunda. Israr itu makna bahasanya, tapi makna bahasa agamanya israr itu ya, orang yang suara keinginan berbuat dosanya tinggi banget, dan apabila melakukan nggak merasa salah sehingga nggak membuat dia ingin bertobat. Itu israr namanya. Jika kita melakukan dosa itu nggak bikin hatinya sakit dan pengen, artinya hatinya sakit, merasa salah dan ingin bertobat, itu namanya udah israr. Dan dosa yang ampe ke akhirat disiksa itu yang israr. Kalau dosa yang ditobatin ya, itu nggak jadi israr meskipun sering. Perhatikan Pak ya, karena agama itu yang penting tuh pahamnya tuh. Misalnya orang melakukan dosa nggak berhenti, tetapi setiap dia melakukan tobat bener Pak, dihapus oleh Allah. Tapi melakukan lagi dosa, tapi tobat lagi, dihapus. Setiap dia melakukan apa tobat itu? Nadamun, nyesel. Itu. Ya Allah. Dan nadam itu ada fihi alam. Ada rasa sakit di sini. Ya Allah. Tapi belum mampu meninggalkan. Ya, dia baca astagfirullah. Besok berbuat lagi. Astagfirullah. Mau 200 kali. Ya, tetap dosa itu dihapus. Nah, yang israr itu meskipun berapa kali doang, nggak ada rasa nadam, yang ada sakit dan ingin taubat, itu israr. Itu nempel, itu dosa Pak. Biar kemudian dia berada dalam lingkungan yang baik dan dia berbuat baik, ngadepin itu malah lemah lagi baik karena belum ditobatin. Paham nggak? Itu namanya israr. Dan seringnya israr ini melakukannya sembunyi-sembunyi, orang gak ada yang tahu. Kalau di depan orang mau buatlah dia pisan. Ya, itu israr Pak tuh. Nih yang ingin dikatakan oleh Imam Ahmad Ar-Rifai, al-musirru man asarra sirra. Orang yang dikatakan musir, orang yang menyembunyikan, merahasiakan dosa yang tidak diketahui oleh orang. Duit orang ketilep, nggak ada yang tahu. Al-musir. Ya. Subuh ketinggalan mulu, al-musir. Apalagi? Ya, apakah dia nyembunyiin main judi, main perempuan, main apa aja lah. Al-musir. Dia tahu ada dosa, tapi nggak pengen taubat dan nggak pengen berhenti, tapi nggak pengen diketahui orang. Itu. Jangan merasa ini mah kecil. Jangan Pak. Nggak ada dosa kecil di mata Allah, kecuali di mata sesama. Kenapa? Karena kalau dosa untuk dikatakan besar di mata manusia, itu yang mudaratnya, merusaknya kepada orang banyak. Nyuri kan merusak sama orang, potong, zina, ya, pan itu merusak harga diri orang, nama baik keluarga, dan itu membunuh. Ya. Cuman telur doang mah nggak apa-apa. Jangan Pak. Karena kita berdosa kepada yang maha agung dan besar. Kalau enggak dirasa salah dan taubat, itu mendingan nyolong mercy sekalian Pak. Gede ketahuan daripada telur dia merasa kecil. Itu israr dan itu besar. Kata Syekh Abdul Qadir, la kabirata ma'al la saghirata ma'al israr. Enggak jadi tuh dosa kecil itu jadi kecil kalau israr.
wala kabirata ma'al istighfar. Enggak jadi dosa gede, meskipun gede banget tuh dosa kalau minta ampun. Makanya al-musirru man asarra sir. Ya kan dosa yang dilakukan sama dia enggak ketahuan orang, maka dia enggak punya secara dalil, enggak ada dalilnya kan. Begitu ditakra, tahu ditakra? Apa ditakra tuh? Dituduh marah. Lu nuduh gua, udah dah. Lu terus purik. Kayak dia pisang. Itu al-musir. Makanya kata al-Imam Syazili, man lam yataghalghal fi ilmina hadza mata musirran alal kabair. Orang yang enggak pernah membersihkan hatinya sampai mati masih menyimpan dosa israr. Al-musirru man asar al-israr. Satu, itu hikmah ya para ahli aulia. Apalagi tarhul khalqi wujudul haqqi. Membuang makhluk oleh adanya Allah. Ini satu istilah. Ini di dalam tubuh kita ini ada dua unsur ya, jasad dan ruh. Orang sufi menyebutnya jasad ini level alam semesta. Kalau ruh levelnya level Tuhan. Ya. Di jasad ini seolah-olah dalam istilahnya ini bukan tempat Allah hadir, bukan. Tempat Allah hadir di rohani. Makanya ada istilah hadrah ilahiyah. Ya. Di jasad tidak. Jasadnya tempatnya hayawan, tempatnya syaitan, yang disebut nafsu terus. Jasad ini. Maka disebut martabah kauniyah. Kalau rohani level ketuhanan. Kalau kita ingin Allah hadir dalam hidup kita, maka tuntutan jasad nafsu ya, mesti kita lawan ketika kita berbuat baik. Tadi lakukan untuk Allah ya. Jasad ini Pak, yang kalau orang pengen berbuat baik, pengen dilihat makhluk orang, ini jasad nih. Kalau rohani enggak gitu. Jasad yang kemarin kita cerita, orang yang jika sudah diberi oleh Allah ikhlas ya, berarti orang yang dekat kepada Allah. Orang yang dekat kepada Allah mau ngaku punya dewa, dia malu. Itu namanya Allah ada di dalam dirinya. Ketika memberi, ya ketika memberi dia merasa memberi Allah. Dan dalam hadis begitu. Kata Rasulullah, sedekah yang diberikan dengan ikhlas sampai ke tangan Allah dulu sebelum sampai ke tangan penerimanya. Kita mah udah memberi, udah diterima sama orang, udah dimakan, gak sampai ke Allah. Kenapa? Karena diungkit. Nih, yang bener ya, makanya lu kalau nggak ada gua mah, woi lah, sambil ngasih sambil begitu. Nih, itu nggak diambil sama Allah. Artinya nggak membangun rohani. Ya. Artinya tidak menghadirkan Allah dalam hidupnya. Nah, kalau orang sudah hadir, maka kemakhlukan itu terabaikan. Biar orang mau bilang apa, kayak ngata apa, kayak mitnah apa, kayak. Nah, kenapa? Nah, emang bang melakukan ibadah buat lo? Lah bukan. Sehari-hari kita sama bini, emang kita melakukan nyari duit ya Pak. Bini mah tinggal ngomong doang. Nah, kurang no. Gitu. Kalau udah ngomong begitu kurang. Ramane iya ya, lu bini gue sih. Kalau orang lain kan nggak mungkin Pak. Iya, udah cuman kayak atuh. Ya. Itu
Kita terus melakukan itu, jangan kena bini. Tuh, malu. Lah bukan. Untuk Allah. Lah bini ke tiap hari masakin, nyuciin, nyapu. Lah bukan ngenakin laki. Nah kudunya mah binti ngomong gini, lah bang lah jangan GR, emang yang saya lakukan ini untuk abang. Ih najis temenanan. Lah kalau untuk abang enak saya ngelihatnya iya artinya bahasa ininya lah begitu. Jangan diomong bu, ini bentar diomong lagi. Kalau ngeliat abang mau saya mah enak jeleh udah muntah uger katanya gitu. Ini mah kena Allah lah gak jadi bu, kena Allah begitu mah ya. Artinya situasinya, suasana hatinya tuh begitu. Nah maka ketika misalnya laki ngomel, lah nggak ada urusan sama pekerjaan kita, lah pekerjaan, ya Allah, tuh yang perlu dibetulkan tuh hidup tuh itu. Siapa baik pak, mau kiai kayak, mau ustad kayak, mau alim kayak, belum tentu bisa ngebenerin itu. Itu yang disebut ulama akhirat tuh itu pak. Yang kata Kiai Ceger mah dulu, ulama akhirat ada nggak nih kecamatan satu orang? Satu. Maksudnya yang begitu. Kalau yang disebut Kiai mah banyak banget pak, bererot. Yang pengen juga antri. Ya. Purik nggak disebut Kiai, banyak. Gitu. Tapi yang arif, ulama ul akhirah itu yang nggak ada. Ini masalah cerita ulama akhirat kedijayaannya. Dukun gak bisa itu mah. Bukan. Wilayah itu bukan itu. Makanya tarhul khalqi, mencampakkan makhluk. Ya, wujudul khalqi itu tandanya bahwa di wujudul haqi, bahwa ada Allah di dalam jiwa. Artinya rohaninya sempurna kuat, maka pengaruh tubuhnya kalah. Itu secara praktisnya. Ngelawan nafsunya menang, ngelawan setannya menang, ngelawan ajakan orang dan kondisi di luar menang karena ada hadir Allah di dirinya, ada sifat-sifat mulia di dalam rohaninya. Dan itu yang kita perlukan dalam hidup di sini itu. Itu yang dikatakan kebahagiaan di dunia. Nah ini nyari bahagia, nyari duit yang banyak, nyari bahagia. Bukan. Kita nyari duit itu melakukan kewajiban, menunjukkan keperluan kepada Allah di mana Allah sudah tentukan. Ya, kepada semua makhluknya, kaya miskinnya apa semua, cuman kita kagak tahu, maka kita diperintah untuk mencari, berusaha, kita lakukan karena perintah Allah itu saja. Dan melakukan perintah jangan malas-malas, jangan kurang-kurang. Sahabat itu pak, semua cerita zaman Nabi itu sahabat, semuanya itu pagi-pagi pulang mau gelap-gelap nyari duit. Dan tingkat ekonominya ya tetap beda-beda pak. Jangan gua anggus-anggusan kagak dapat ibadah. Ya kalau secara kasat mata kita lihat tergantung warisan dari bapaknya juga kan gitu. Kalau namanya warisannya banyak, meren modalnya gede gitu. Itu kayak waktunya bures mah. Jatuh miskin mah biar tadinya kaya raya bures. Dan tentu ada sebabnya. Nah itu. Ittarihid da'wa tajidul makna. Apa? Campakkan, buang pengakuan. Tadi saya bagi manusia itu ada manusia zahir, manusia batin, manusia jasmani, manusia rohani. Manusia mana yang memiliki sifat ngaku? Jasad, nafsu. Lawan tuh, buang. Ya, sifat ngaku. Ya, kebanyakan yang suka ngaku itu ibu-ibu, Pak.
Ini saya ngomong di tempat ngaji, di luar mah diomelin saya. Ngaji malah lagi nerangin. Ya. Kalau ngomong kan kurang sabar apa gimana saya, Bang? Lah kan ngaku banget sabar. Lah emang pekerjaan itu laki untuk laki, perempuan jangan dituker. Jangan, abang coba ngerjain di tempat saya. Lah kalau kita tanya, lah emang perempuan kalau dituker tetap ngeluh. Ya, tetap. Artinya tetap menyalahi kudrat. Nah maka selalu ngaku. Suara nafsu ini iddia, ngaku. Sehingga ilustrasinya begini nih. Orang nafsu itu kehidupannya seperti orang yang berdiri depan kaca. Cakep juga gua. Begitu kata Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi An-Naqsyabandi. Diderekan gak? Coba orang kalau riya kan ditonton orang riya. Nah kalau udah di dalam kamar gelap-gelap, dia masih mantep buat gua. Coba. Itu ad-dakwah, itu nafsu. Ittarihid dakwah. Buang, lawan, campakkan. Ini kaitannya dengan sedekah tuh, biangnya nih. Lihat sifat-sifat aulia dalam melakukan kebaikan, sedekah atau ibadah lain yang nilainya sama dengan sedekah lillah. Ittarihid dakwah, campakkan pengaku-ngaku. Tajidul makna, engkau akan dapat makna. Makna itu sifat-sifat mulia di dalam rohani, itu makna. Artinya kalau engkau melakukan bukan untuk ngaku, bukan untuk nafsu, untuk Allah, maka engkau akan mendapatkan kesempurnaan rohani. Itu makna. La tagtar bisafa'il awqat fa inna tahtaha fununul afat. Jangan tertipu, terpedaya oleh jernihnya waktu. Apa? Kita kalau lagi zikir tuh, ini kok bang, wah mantap jernih, ya. Wih, udah jadi wali jangan-jangan gua nih. Atau auqat bagi orang sufi, waktu itu menurut orang sufi adalah turunnya, ya bukan kenapa disebut auqat, waktu-waktu. Begini, ya, saya mesti jelaskan karena ini istilah. Saya menggunakan istilah proyektor. Coba lihat proyektor. Kan kalau kita tonton film tuh kan halus, manis, ya gerakannya itu. Padahal itu terdiri daripada gambar yang dimunculkan satu klise. Iya kan? Lewat udah klise, muncul yang baru, makanya bergerak. Nah, satu klise itu satu takdir. Ya. Satu klise satu takdir. Nah, itu adalah satu klise itu dalam bahasa tasawufnya satu waktu. Semoga bisa mudah dipahami. Begini, kita mau bikin sesuatu, apa? Kita bikin sesuatu ini yang paling kecil, ya, yang paling mudah. Misalnya kita orang yang melakukan pembuatan apa ini? Cangkir, ya, dari tanah liat kan dibuat. Katakanlah kita bikin ini 1 jam, katakanlah 1 jam berapa menit hitungannya? 60. 1 menit berapa? 1 menit berapa detik? 60 detik. Nah, waktu yang paling pendek detik. Nah, kalau 1 jam berapa detik?
Oh iya, 1 jam. Iya tak? 1 jam berapa detik tuh? Kan repot ngitungnya ya. Makanya saya nyari yang pendek. 1 detik itu disebut waktu. 1 detik disebut waktu. Bahkan hakikatul waqt, hakikatul dahr wa zaman huwal waqt. Ya. Hakikat masa itu waktu. Itu. Nah, untuk bikin 1 gelas nggak bisa 1 detik, Pak. Untuk nampilin orang adegan makan nggak cukup 1 klise, paham nggak? Dari mulai makan sampai habis berapa klise tuh? Katakanlah 50 klise, berarti 50 untuk 1 adegan. Nah, makan itu saatun istilahnya. Nah, 50 klise, 50 jeda, 50 durasi waktu itu namanya waktu. 50 waktu 1 saat. Kita tahlil nih sampai kelar tadi berapa? Setengah jam tahlil tuh. Iya tak? Setengah jam. Berapa detik? Ya, setengah jam itu saat. Ya, kalau waktu detiknya itu. Bagaimana orang bikin istana, bikin kapal, bikin mobil, bikin rumah? Tuh di dunia akan perlu kepada tampilan. Lah kalau Allah mau hapus, ya tiba-tiba gempa hilang, nggak ada ciptaan tuh Allah. Ya. Nah, ingat kepada Allah itu masanya pendek di dunia ini. 1 waktu. Nggak ada, Pak, orang yang ingat sama Allah itu, bukan nggak ada. Di dunia ini memang nggak ada durasi waktu yang panjang. Nggak sanggup, Pak. Nggak sanggup. Durasinya hanya kecil. Itu adalah rahmat Allah. Kita ingat Allah, yang wali itu kan ingat 24 jam. Tetapi pada hakikatnya mah detik. Kalau nggak ada kalau nggak ada proses detik ini nggak sanggup. Misalnya waktu dibikin lama 1 jam, robek tubuh ini. Itu analisanya begitu. Maka dikecilin, lalu diperbaharui terus, baru. Makanya kita disebut hadisun, baru. Kita ini orang makhluk baru. 50 biji baru selesai makan. Itu lu ingat apa lupa sama Allah? Lupa, kosong itu waktu, nggak ada apa-apa manfaatnya. Nah, makanya para wali ibadah yang paling besar zikir. Zikir itu suara hatinya yang lebih cepat daripada perpindahan waktu ke waktu. Suara hati itu Allah nggak bisa berhenti. Kalau otak mah inget lupa bisa. Sekarang lagi inget, ya, iya lagi inget, tiba-tiba dapat susah, ya, lupa udah yang itu, yang inget susah lah, kan nggak bisa. Kalau rohani ingat kepada Allah dan tidak berubah. Nah, maka di situ dikatakan ada kita punya auqat, punya waktu, sholat nyaman, anteng, enak, jangan tertipu. Ya, jangan merasa wih soleh saya, jangan. Atau tampilan waktunya, ya, seorang kiai ulama di masjid, di pesantren, di tempat pengajian, wah, kan itu waktu yang jernih. La taktar. Fa'innataha, karena di belakang itu, di balik itu ada funun itu anwa, berbagai macam apat, sesuatu yang merusak.
Bukankah Nabi mengatakan al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Hasad menghapus berbagai kebaikan seperti api melalap. Nah, jangan merasa bahwa kita telah menggunakan waktu isinya ibadah, ini waktu jernih. Ada di balik itu nanti perusaknya. Udah ngasih sedekah diomong pisan, rusak. La tubtilus sadaqati bil manni wal adza. Kata Allah, jangan kau batalkan sedekah kamu dengan ngungkit-ngungkit dan nyakitin orang. Suami istri juga sama, ya kan, kudunya mah lakinya yang nafkahin dan gajinya lebih gede. Namun dunia kan dan takdir Allah, kadang-kadang ngasih rezekinya dari istri, gedean dia Pak, dapat gajinya, kita jadi kecil. Itu dari manapun datangnya, asalnya dari Allah. Ini mah abang-abang bininya gajinya gede, ya karena kemarin-kemarin lakinya gede gajinya, suka nyediain kopi baik dari duit lakinya. Nah kebiasaan itu nggak berubah, cuman sekarang mah duitnya dari dia. Ngasihnya, minum bang kopi itu enak banget bang, emang kalau minum kopi nggak nyari dewek. Itu biar gulanya sampai separuh kayak Pak, pahit itu kopi Pak. Iya. Itu ya Allah, ibadah Bu, ya ibadah. Makanya saya kalau ada perkawinan, apa yang saya disuruh tausiah, yang enggak saya lupakan ucapan itu, menikah itu ibadah. Hati-hati. Ya. Laki musalah kayak apa, bini musalah kayak apa, ya. Kita jangan lihat, karena Allah menciptakan dosa dan kesalahan untuk Allah ampuni. Dan kalau kita manusia yang memang mempunyai kehadiran Allah, gampang memaafkan, gampang, bahkan memaafkan sebelum minta maaf, memberi sebelum orang menunjukkan rasa perlunya. Kenapa? Karena dia manusia Allah, ya, khalifatullah, dia kepanjangan dan kaki tangan Allah, katakan begitu. Hakikatnya Allah yang beri. Nah ini orang-orang begini nggak ngaku, kalau nggak ada gua di kampung ini, kalau nggak ada gua berantakan. Mantep men ya. Ya. Taib. Itu la tagtar bi safa'il awqat fa inna tahtaha fununul afat. La tagtar bi safa'il ubudiyah. Jangan terpedaya juga dengan kejernihan ibadah. Coba kiai mimpin pesantren misalnya, dari pagi tuh Pak sampai pagi ibadah semua itu. Sholat jamaah dia yang imam, zikir dia yang imam, sholat sunnah bareng-bareng, terus habis itu ngaji, ya, habis ngaji dakwah, terus nulis, ngarang kitab, entar, ya, habis waktu semua ibadah. La taghtar, fa inna fiha nisyanur rububiyah. Karena di dalam ibadah terdapat terdapat nisyanul ubudiyah, melupakan Tuhan. Orang kalau Allah beri, ya, apa aja itu merasa gede dianya, Allahnya terhalang oleh kebesaran dia. Orang dikasih duit banyak dah, harta, lupa apa itu dari Allah. Yang gede itu berdiri di dunia itu dia. Gua beli loh, berapa emang? Udah naik darah baik kan orang kaya Pak. Berapa emang? Jangan sampai gua beli leher lo nih. Lupa. Coba hartanya diambil sama Allah semua. Lungse Pak. Tahu lungse? Udah merungkut deh kayak ayam kesiram. Sama orang diberi ilmu juga begitu Pak. Sombongnya, goblok lo, lah. Ya, sama orang diberi amal juga, itu anugerah. Disebut kiai, ustadz, ajengan, tuan guru, syekh deh. Ya, itu
nama bungkusannya, Pak. Ya. La taghtar bisafa'il ubudiyah. Karena semua yang diberikan bikin gede dia, merasa aku, merasa ada, dan hilang Allah. Kecuali kalau Allah beri sifat-sifat mulia nur ke dalam hatinya, baru hilang dianya, yang bergede Allah. Nah, makanya kita disuruh ngelawan diri kita tuh, melakukan amal soleh ibadah untuk Allah, agar Allah besarkan rohaninya itu, sehingga itulah tempatnya Allah. Nah, sehingga mungkin orang ibadahnya kecil, tetapi besar Allah dalam hidupnya. Ya. Maka saya baru paham, Kiai di Cager dulu, Kiai tai, Masya Allah kata saya lah, Kiai tai. Nah kalau yang gak Kiai apa coba Pak? Ya Kiai Cager dulu, Kiai tai, Kiai pengajian, Kiai. Lah, dalam hati waktu itu, lah kalau Kiai tai yang lain apa meren? Ya, maksudnya itu gelaran fisik, bukan rohani. Jangan ngikut-ngikut Pak, ngikut-ngikut ini mah. Iya. Iya, karena mungkin muridnya Kiai Cager ngomong kayak tai, setan. Jangan. Ada ukurannya itu. Ya. Kita tetap terjaga dengan adab yang tinggi. Ya. Secara jujur dulu Pak, saya waktu kecil ngedengar omongan Kiai Cager itu, omongannya kayak preman, kotor banget. Ya. Setelah melihat di dalam kitab tasawuf Allah sama muridnya, iya. Nah kalau nggak ada hubungannya murid mah nggak boleh begitu mentang-mentang Kiai kayak dibagelin orang. Tapi yang paling penting, jaga mulut itu supaya jangan kotor, sebagaimana dia menjaga hatinya. Ya, karena di dalamnya ada nisyanul rububiyah. Itu yang perlu kita pahami. Ya. Ini cuma 4-5 biji hikmah nih Pak. Ya, udah mau jam 10 bae itu. Orang ngajinya pengen cepat bae, jadi sayanya udah pengen berhenti tuh. Ampun dah. Ya. Naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah.